Kok ada seorang perempuan ya di sini? Perempuan. Iya, di dalam kamar mandi itu kok ada seorang perempuan yang mau melakukan sesuatu yang nggak diperbolehkan oleh agama. Jin. Mungkin. Kok ada seorang perempuan di sini? Sendiri. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Yi. Kembali akan membahas putar mistis dan misteri di salah satu tempat atau lokasi-lokasi yang memang dikenal angker atau penuh dengan banyak hal-hal mistis atau aura gaib. Dan kebetulan sekarang ada kiriman video dari penonton YouTube kita yang ingin diterawang lah Pak ya, ingin diterawang atau ingin dicari tahu sebenarnya ada apa saja di lokasi tersebut. Dan ini lokasinya ada di sekitar Bandung, di suatu rumah 2 lantai Pak ya, 2 lantai. Nah, jadi pemilik rumahnya itu seringkali kata beliau seringkali merasakan aura-aura negatif ataupun bau amis dan lain sebagainya yang memang itu di luar nalar manusia, kata beliau. Namun apakah itu benar? Dari penglihatan mata batin Pai, apakah sesuai dengan yang dirasakan oleh beliau? Dan adapun di sini cuplikan atau video dari lokasi tersebut. Cuman sebelum kita nonton, mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh Pak Yi? Ya. Udah ada. Iya. Jadi kita langsung coba nonton aja. Oke. Jadi kita akan sambil nonton. Nanti mungkin Pak Yi akan stop di bagian mananya dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Yi di sana sebenarnya ada sosok apa. Oke. Cek. Saksikan videonya. Oke, silakan Pak Yi, bagaimana pendapatnya di Tanggaya ini? Ini kalau saya lihat ada seorang perempuan ya. Rambutnya panjang, bajunya putih, rambutnya itu Sepinggang? Iya, bukan di bawah, di atas pinggang gitu ya. Oh, di atas pinggang. Iya. Rambut itu berantakan gitu lah. Kusut lah ya. Kusut gitu ya rambutnya. Cuman yang saya lihat di sini gitu giginya bertaring ya. Giginya bertaring. Giginya bertaring sampai ia mengeluarkan darah gitu. Di giginya Di itu. giginya itu. Lokasinya di sini. Lokasinya ini. Di pas mau ke tangga ya. Atau ini mau ke tangga atau mau turun ini. Oh, kalau yang di sini ini naik ke tangga ini. Ya, yang mau naik ke tangga ini. Oke. Sosok perempuan. Udah tua kah? Ini kalau kita lihat ya, ini udah sampai ratusan tahun mungkin ya. Kalau secara makhluk halus gaib gitu ya. Soalnya udah tua gitu ya. Apakah cuman ada sosok itu saja khususnya di tangga ini? Kalau di sini memang segitu. Kalau yang di tangga ini. Oh, yang di tangga ini. Iya. Jadi sosok perempuan berbaju putih. Iya. Rambutnya di atas pinggang, giginya bertaring sampai mengeluarkan darah. Untuk sosok yang ada di sini. Mau lanjut atau ngebahas kembali? Mungkin lanjut aja. Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Apakah ada sosok-sosok lain yang memang menyeramkan mungkin? Stop di sini. Oke. Mungkin itu kamar atau bukannya? Seperti kamar cuman kosong. Cuman yang saya lihat di situ ada sosok makhluk halus juga ya. Di Ada, sini? iya. Ada di sini. Itu laki-laki. Boleh lebih spesifik mungkin?
Boleh. Lebih jelasnya seperti apa? Sosoknya apakah? Iya udah apa ya? Udah tua ya. Oke. Udah tua. Rambutnya itu udah ubanan ya. Udah berubah. Iya. Mungkin segitu di sini ya. Untuk yang di sini. Iya, untuk yang di sini. Oke, ini ya mungkin kamar cuman mungkin udah nggak diisi mungkin ya. Kemungkinan. Jadi emang ruangan kosong seperti ini. Ada sosok laki-laki tadi ya. Iya, ada sosok laki-laki di sana. Oke. Lanjut aja dulu. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lainnya atau lokasi lainnya. Oke, ini tangga mau ke bawah ini. Iya. Pas itu di bawah ya. Yang Ada dekat pintu itu? Iya. Di situ ada sosok makhluk apa ini ya? Oke, mungkin cukup berbeda mungkin ya. Tapi sebelum Pak menjelaskan, pas saya mulai ke video ini memang agak sedikit yang saya rasakan gimana ya, beda dari pas awal kita buat video ya. Ini kayak ini udah beda aja sama saya udah kelihat ini kayak apa ya, kalau bahasa Sunda itu bulu kuduk merinding kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah ini kerasa sama saya auranya walaupun ini secara virtual gitu ya, dan belum dijelaskan oleh Pak Ayi ada apa, tapi saya agak merasakan sedikit berbeda gitu. Apakah ada sosok apa nih Pak Ayi di sini? Saya juga agak beda gitu. Bentar ya. Oke. Saya juga kalau gimana ya, agak ngeri juga gitu ya. Menceritakan juga agak ngeri gitu. Ngerinya seperti apa? Ini seperti kayak apa ya? Mungkin enaknya langsung masuk aja ya, biar lebih spesifik gitu ya. Lebih jelas. Bicarakan biar lebih jelas gitu. Ya, jadi teman-teman atau penonton sekalian, sebelum Pak Ayi menjelaskan pun saya langsung berbeda auranya yang saya rasakan sekarang. Merinding. Aura yang saya rasakan sekarang itu berbeda dengan pas awal di lokasi yang tangga tadi dan salah satu ruangan tadi. Ini cukup auranya cukup kencang yang saya rasakan kali ini, walaupun ini secara kita lihat video, tapi auranya bisa terasa kalau memang itu benar ada. Pak Ayi pun merasakan hal sama, mungkin lebih parah dari saya. Pak Ayi mungkin coba melihat atau seperti apa, kita tunggu aja dulu. Sebenarnya saya juga cukup penasaran di sini. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba masuk ya. Oke. Sini ya. Silakan. Oke, kita tunggu Pak Ayi. Sebenarnya ada sosok makhluk apa sekarang yang ada di sini itu? Ini besar sekali ya di sini ya. Sosoknya besar. Sosoknya ini sangat besar, sangat mengerikan gitu ya. Sampai ini semacam kayak banyak bulu-bulu gitu ya. Berbulu gitu. Berbulu. Semuanya ini berbulu. Semua badannya berbulu. Semua badannya berbulu. Sampai ke sini juga berbulu. Tapi nggak tahu apa ini. Kayak orang hutan mungkin ya.
atau King Kong gitu. mungkin enggak, gimana ya, saya nggak mau gimana, nggak ya Allah, saya Mungkin ada dampak negatif mungkin, atau kalau dibicarakan tuh gimana? kalau dampak negatif sih nggak ada gitu ya. Cuman saya merasa kasihan aja, merasa sayang rumah gitu ya. Kok sampai diginiin gitu, buat apa gitu. Kalau menurut saya pribadi, Maksudnya diginiin atau buat apa, maksudnya seperti apa? Jadi makhluk itu mungkin tertekankah atau bagaimana sampai Pak Im merasa kasihan gitu kan? ya kasihan aja kepada Punya rumah, yang punya rumahnya aja ya. yang punya rumah. Jadi dia tuh nggak sayang kepada diri pribadinya gitu. Kalau masalah dunia atau rezeki itu bukan kita yang bukan kita gimana ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah kayak gitulah. Jangan sampailah melakukan kayak gini gitu. Kalau menurut pandangan saya ya. Ini kayaknya seperti ada persekutuan ya Di sini ini. Kayaknya persekutuan ya antara manusia dengan makhluk halus itu ya. Pingin ya mau segelintir dunia gitu ya. Duniawi lah ya. Iya kayak gitu lah. Pingin duniawinya itu lebih tinggi gitu. Tapi ini bukan sekarang ya. Ini waktu dulu. Waktu Dulu. Cuman sekarang terasa ada bekasnya gitu ya. Yang saya lihat di sini gini. Tapi itu memang apa ya? Udah tidak dilakukan lagi, cuman masih ada bekasnya atau gimana? Ya kayak gitu. Cuman yang saya kasihannya itu sama yang punya rumahnya, ia seperti ditusuk dari belakang. Sama makhluk ini? Bukan, sama yang gimana ya? Bersekutu itu? Iya, yang jelasinnya gimana ya? Bingung ya. Aduh gimana ya, bingung. Jadi waktu dulunya ini ada apa ya? Ya pingin duniawi lah gitu ya. Duniawi. Pingin lebih kaya gitu ya. Cuman si punya perempuan ini nggak tahu gitu ya. Yang dilakukannya oleh perbuatannya bukan yang mungkin suaminya ya. Tapi suami yang dulu. Kayak gitulah. Nggak tahu ini seorang perempuan ini, jadi bisa diperkirakan ini seperti ditusuk dari belakang gitu. Di sini ada persekutuan antara manusia dengan jin atau siluman. Ini bisa dampaknya ini kepada keluarga yang ada di rumah itu. Iya betul. Ini perusahaan kita kalau nggak diterusin ya, ini bisa hancur. Iya, keluarga ini bisa berantakan. Kenapa? Karena pengaruh dari makhluk halus itu. Itu yang saya lihat dari kacamata saya sendiri, pandangan saya pribadi gitu ya. Kayak gitu. Yang di lokasi ini ya. Kita mungkin lanjut lagi ya nanti. Mungkin untuk lebih jelas. Dia juga marah gitu ya. Sosok yang ini marah. Sebetulnya ini dia pingin melawan, pingin ditarik ya. Cuman ya buat apalah, nanti aja kita coba tarik gitu. Nanti coba kita tarik. Kita lebih ungkap aja dulu ya. Iya, kita mengungkap aja dulu mainnya. Nah, lanjut dulu aja ya. Kita ke pangkuahan lain. Ngeri sih. Yang tadi ngeri. Ya soalnya saya juga gimana ya, beda ngerasainnya gitu. Ini yang tadi ya pertama ya. Iya, ada di sini udah datang. Kesirangan yang tadi. Oke, kita lihat aja dulu. Ini mau ke lokasi. Iya, stop di sini.
Di sini ini kan ada pagar besi ya. Ya, ada. Di sini ada apa ya? Yang tadi ya. Ini. Mungkin saya agak sedikit ke belakang. Iya. Pas pagar besinya ada ya. Bentar, saya ulang. Nah, di sini. Ini. Iya, sini pas pagar besi itu. Nah, ini. Ini ya, kerusi. Di sini ada sosok makhluk halus. Tujuannya ya buat penarikan atau usaha gitu ya. Oh. Biar usaha Penglaris. itu ya penglaris lah. Di sini ada sosok makhluk halus. Cuman ini sengaja ya. Ini sengaja, ini enggak ini. Cuma ada di sini. Oke. Kita lanjut aja mungkin ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi penonton. Nah, di sini menarik juga. Oke, sini. Di sini ada sosok makhluk halus atau jin ya di sini. Ini sangat kuat powernya, energinya juga sangat kuat sekali. Auranya sangat kuat sekali. Ini sosok makhluk halus atau jin yang badannya besar, tinggi ya. Sama kayak tadi. Sama ya kayak tadi lah. Cuman yang tadi itu lebih kuat ya. Lebih ini apa ya? Powernya lah ya. Iya. Kalau di sini memang ada. Ya. Ini lebih kuat juga di sini ada gitu ya. Sosok seperti apa ini? Laki-laki kah atau? Ini laki-laki, seorang laki-laki di sini. Dan saya ingin coba untuk masuk ke dalamnya ini ke kamar ya. Ini kamar mungkin ya. Ini jendela kan? Iya, ini jendela dan Jendela. itu pintu gitu. Ya, saya akan coba untuk masuk. Entah kenapa setiap ke tempat atau lokasi yang memang kuat powernya, saya merasakan sedikit aura yang berbeda yang kerasa oleh saya. Entah kenapa itu. Di sini agak-agak bau-bau gimana ya? Semacam ruang ini kan? Ini ke saya coba untuk masuk ya. Untuk masuk seperti ada aroma-aroma yang gak enak gitu. Di sini. Seperti bau apa? Bau busuk gitu ya. Di sini. Cuman ya bukan pas di sininya, di dalamnya gitu ya. Oh, ke dalamnya. Saya coba akan masuk ke dalam. Seperti ada semacam bau busuk gitu. Saya akan coba untuk melihat-lihat ada apa. Mungkin itu diputar aja ya. Oke. Oke, diputar biar lebih jelas. Masuk. Ini warung ya. Kalau di warungnya masih ada, cuma enggak Squad yang tadi ya. sekuat yang tadi. Cuma ini biasa aja, enggak mengganggu lah. Oh, yang di dalam ini mungkin ya. Nah, di dalam ini sama di tempat sini ada seorang perempuan yang lagi duduk. Ada. Di sini juga ada seorang perempuan yang lagi berdiri. Itu ada di situ. Nah, ini udah dicoba ke belakang. Ke belakang lagi. Iya, Oke. bukan terus ke yalah daerah sinian lah mungkin. Di sini. Ini dapur ya. Ya, ini mau ke dapur, lokasi ke dapur. Iya. Yang saya bilang tadi itu yang seperti bau busuk ini di daerah sini, di areal sini. Oh, daerah sini. Iya. Oke. Ini sampai ke apa ya? Kamar mandi ya. Ya, ini masuk ke kamar mandi Mau juga. ke kamar mandi.
ada di sini sosok makhluk halus atau makhluk jin yang saya terasa aromanya itu sangat bau manis atau bau busuk, bau hanyir juga, bau manis, bau busuk. Di sini banyak aromanya yang enggak enak, yang enggak sedap gitu ya. Sumbernya ternyata di sini. Di sini sumbernya. Itu sosok makhluk jin atau barang atau apa? Ini kalau barang ini bukan di sini ya. Memang ada di daerah sekitar sini, cuman bukan di sini. Cuma yang ini jin gitu. Ini jin. Sosok makhluk halus jin. Oke. Emang ini ada sangkut pautnya sama yang tadi ya? Yang di atas tadi yang mau ke tangga, di bawah tangga ya? Yang berbulu itu. Ya, itu. Yang ini masih bersangkut paut di sana. Ini yang itu masuk ke sana, ke atas lagi, ke sana, ke atas lagi. Kayak gitu, yang tadi itu. Di sini bau aromanya nggak enak. Saya akan coba untuk merasakan ada apa ya. Bau sekali, sangat bau. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Kok ada seorang perempuan ya di sini? Perempuan? Iya. Di dalam kamar mandi itu kok ada seorang perempuan yang mau melakukan sesuatu yang enggak diperbolehkan oleh agama jin. Mungkin. Kok ada seorang perempuan di sini? Sendiri? Berdua. Kok sama yang di atas? Yang berbulu itu? Iya. Aura udah beda ya? Saya merasain sendiri aura udah beda. Kenapa ya? Di kamar mandi itu? Di kamar mandi ini. Baunya juga nggak enak. Apakah sumber baunya dari makhluk itu? Ini mungkin. Dia melihat saya, menatap saya dengan mata yang tajam melihatnya. Ia mengeluarkan giginya sampai bertaring kayak gitu. Kukunya juga hampir panjang ya. Kukunya panjang? Iya. Saya keluar lagi. Saya nggak mau ada apa ya, nantinya mungkin dia marah gitu. Saya lebih baik keluar. Saya lihat di dapur memang fungsinya dari sana juga sih. Saya akan coba untuk masuk ke kamar. Di sana ada kamar. Sini juga ada kamar. Ke kamar. Pas itu di depan ya, depan pintu ya, pintu itu mau ke kamar. Di sana juga ada seorang penunggu, kakek. Ada seorang penunggu kakek. Pengganggu juga? Enggak. Itu menjaga ya, melindungi gitu.
ada di sana. Cuman yang nggak bisa gitu ya, Iya. walaupun gimana ya, walaupun dia itu apa ya, Sekuat tenaga mungkin menghadang atau gimana ya. iya, Tetap gak bisa. tetap nggak bisa gitu, nggak mampu untuk melayani kemampuannya yang makhluk halus tadi itu, yang ada di kamar mandi itu, atau yang di atas ya. Itu sama aja, di kamar mandi sama di atas itu sama ya. Oke. Cuman ini perempuan saya nggak tahu siapa. Ada mungkin ini jin atau apa ya, nggak tahu. Mungkin. Saya akan coba lagi untuk melihat. Saya mau di keluar ya. Di sana keluar, saya lihat lagi. Keluar kursi ya, di sana kursi. Lihat kursi. Ada seorang perempuan yang lagi duduk. Saya akan coba untuk menghampirinya. Coba akan untuk berkomunikasi. Silakan. Jadi penonton tidak hanya lewat media video saja ya Pak Ai melihat, tetapi secara rasa dan batin pun dilakukan oleh Pak Ai untuk melihat atau menelusuri lokasi rumah tersebut atau ruangan-ruangan yang ada di sana. Jadi walaupun tanpa diputar videonya yang sekarang saya jeda, Pak Ai masih tetap bisa melihat lokasi di sana. Siapa kamu? Kamu siapa? Saya ingin tahu kenapa kamu ada di sini. Kok kamu sampai duduk di sini? Siapa nama kamu? Saya ingin tahu siapa nama kamu. Kamu jangan asal kalau bicara. Siapa? Penunggu di sini. Kalau saya lihat bukan penunggu di sini kamu. Kamu mau apa di situ? Cuma numpang. Kalau kamu berani untuk mengganggu ketentraman, kedamaian, ketenangan keluarga di sini atau yang punya rumah ini, saya nggak segan-segan untuk melawan kamu. Lebih baik kamu pergi dari situ. Dia pergi. Cuman saya gimana ya, merasa iba juga ya, merasa kasihan juga gitu, yang punya rumah ini gitu ya. Saya sebenarnya pingin gitu ya, ya atau membersihkan. Iya, pingin saya membersihkan atau pingin saya berbicara sama makhluk yang itu, yang berbulu itu. Cuman ya gimana ya, seharusnya harus ada mediator atau apa ya. Kita ambil langsung mainin aja seharusnya ya. Cuman mungkin lain kali ya. Saya akan coba untuk mengambilnya gitu. Mungkin saya akan kembali ke atas, ke bawah lagi. Saya akan coba masuk. Penonton teman-teman, tadi Pak I juga sempat berbicara sama sosok makhluk halus perempuan yang duduk kayaknya. Iya, perempuan yang duduk di kursi itu ya. Itu yang jadi bukan penunggu di sana itu. Bukan, dia cuma numpang ya. Cuma numpang. Iya. Cuman gak ada niat buruk atau gimana? Nggak ada, cuma numpang aja di sana. Oke.
Cukup ini ya teman-teman, cukup menarik. Setiap lokasi atau ruangan yang memang mempunyai kekuatan berbeda dengan ruangan lainnya atau powernya lebih tinggi, saya pun bisa ngerasa Pak ya, merinding gitunya bisa kerasa sendiri sama saya gitu. Nggak hanya sama Pak I, mungkin Pak I bisa lebih ngerasainnya, cuman saya yang nggak bisa apa-apa bisa ngerasain juga gitu. Mungkin berhubungan belum selesai, kita tonton aja dulu Pak ya. Sambil diulas mungkin tadi lokasinya ini masuk ke dapur Pak ya. Iya, itu dapur. Nah, ini dapur. Dapur ini sama yang tadi ya, yang mau ke kamar mandi. Nah, yang tadi disebutkan Pak Iya. juga. Nah, yang ini ya kamar mandinya ya. Iya. Ada di sana. Ngeri juga sih saya melihatnya. Kasihan juga gitu ya. Itu yang pintunya, yang tadi ada sarang kakek-kakek di situ. Oh, yang di sana. Iya. Pas depan pintu itu Depan ada pintu itu. yang menjaga ya. Iya. Ini di yang perempuan ini di sini ada. Oh, perempuan ada. Yang lagi berdiri tuh. Oh. Itu yang di pagar busnya itu ada sosok yang makhluk halus juga sih, cuman buat ya penjagaan atau apa ya, nggak tahu ya. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, ruangan-ruangan yang ada di sini di rumah salah satu yang mengirimkan video ke channel YouTube kita Ika Taga, pengen diungkap atau dibahas ada sosok apa aja di rumahnya, dan ternyata tidak hanya 1-2 aja Pak ya. Iya. Ternyata banyak sekali makhluk halus yang tidak diinginkan atau mengganggu keluarga itu sendiri. Terutama yang sosok badannya tinggi besar itu yang berbulu Pak ya. Iya, ada. Itu sebenarnya tapi yang dilihat oleh Pak Yu waktu tadi itu seperti jin yang seperti manusia atau hewan atau gimana sih yang dilihat Pak Yu tadi? Yang kayaknya saya lihat itu seperti kayak hewan ya. Oh, kayak hewan. Iya. Kayak hewan gitu. Pantas aja gitu ya kan, berbulu kayak gitu, mungkin ya kayak mungkin orang hutan atau monyet kayak gitu ya. Iya, mungkin ya Kayak gitu. Cuman untuk sosok perempuan yang di kamar mandi itu sendiri tuh gimana? Gimana ya? Bingung. Mungkin apa gimana ya? Ya bisa disebutkan atau gimana? Mungkin jin ya. Jin. Mungkin jin ya. Saya nggak mau sampai mengungkap atau apa gitu. Ini kan soalnya gimana ya? Mungkin jin lah. Jin. Jin mungkin. Oke. Cukup menarik juga ya. Jadi secara singkatnya di rumah ini itu makhluk gaib yang dulunya itu mungkin hasil persekutuan gitu Pak. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ada gimana ya? Perjanjian. Ada perjanjian dah waktu dulu gitu ya. Oh, jadi perjanjiannya itu waktu dulu. Waktu dulu, bukan sekarang bukan. Ini waktu dulu gitu ya. Oh. Cuman efeknya, dampaknya ya sekarang gitu yang rasakan gitu ya. Oke. Mungkin bisa disebut ini enggak Pak, misalkan memang itu perjanjian waktu dulu. Iya. Mungkin ada perjanjian yang memang harus dilakukan. Iya, betul. Dan misalkan, nah si perjanjian itu tidak dilakukan sekarang dan dampaknya kayak sekarang. Iya. Itu bisa kayak gitu, misalkan sekarang karena enggak melakukan perjanjiannya, nah ini akibatnya mungkin kayak gitu. Iya, kayak gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jadi secara ringkasnya, karena perjanjiannya itu sudah tidak dilakukan, sehingga dampak-dampaknya itu terasa sekarang, seperti yang bisa mencium atau tercium aroma bau amis, busuk dan lain sebagainya. Itu dampak dari dulu Pak ya, sampai sekarang itu ada di sana.
kayak gitu. Cuman bisa aja ditarik atau pembersihan kayak gitu, cuman tidak bisa sekarang Pak ya, karena memang harus menggunakan mediator atau dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak I? Enak. Untuk Mungkin tempat kalau ini? saya ini sebetulnya harus secepatnya mungkin ya. Jangan kasihan gitu sama keluarga atau yang punya rumah ini. Harus secepatnya dibersihkan dari aura-aura negatifnya atau dari aura-aura menghalusnya. Ini harus diinventarisir gitu ya. Biar seperti sehat lagi lah gitu. Tapi misalkan bayi udah dibersihin nih si lokasi itu atau udah dinetralisir kayak gitu, itu suka ada kemungkinan kayak balik lagi gak si makhluk itu ke rumah itu? Kalau pandangan pendapat saya pribadi ya, kalau kita misal udah makhluk halusnya itu kita udah di apa ya namanya, Netralis. dikalahkan lah gitu ya, enggak Gak bakal balik lagi. ya, kalau udah dikalahkan enggak akan balik lagi. Oke. Nah, sedikit kita agak menyinggung ke kayak gini lah Pak ya. Apa ya? Itu makhluk jin ya, kita sebut jin, yang berbulu itu jin. Itu seperti ada yang punyanya nggak? Misalkan nih ada salah satu seorang bersekutu dengan jin tersebut. Nah, si jin tersebut itu suka ada ya kayak apa ya, majikannya lagi nggak? Ada. Nah, untuk yang jin itu pasti ada majikannya lagi nggak, atau memang dia sendiri? Ada majikannya lagi. Ada Pasti majikannya itu jin lagi atau manusia? manusia. Ya ini saya sengaja gitu, waktu dulu ini sengaja. Di sini kan ada perjanjian gitu, bersekutu lah dengan makhluk halus atau dengan jin gitu. Pingin apa? Pingin duniawi lah intinya kayak gitu. Cuman ya berhubung gimana ya, agak sensitif juga sih, cara yang enak juga gitu Oke. ya. Cuman ya kalau yang tadi kata Pak harus dikalahkan dulu, berarti tidak hanya makhluk gaibnya itu saja, tapi yang majikannya itu pun bakal ngelawan juga Pak ya. Mungkin kalau sama majikannya nggak seberapa ya. Mungkin yang harus betul-betul dikalahkan ini yang makhluknya ini sih, jinnya ini sih. Yang jinnya itu. Yang kita harus diambil, kita berkelahi dulu lah gitu misalnya. Udah kita kalahkan, ya baru bisa keluar dari sana. Sebetulnya saya juga merasa kasihan juga ya sama yang punya rumah ini. Kenapa saya kasihan? Karena ini bisa menghancurkan keluarga, bisa memberontakkan keluarga. Efeknya juga sama keluarga juga. Pasti ada dampak. Ada dampaknya sama keluarga. Sebelum itu dibersihkan. Iya. Bisa juga saya pakai apa gitu ya, membaca ayat suci Al-Quran. Bisa juga sih, bisa gitu ya. Terus asal terus rutin Iya, kayak rutin gitu ya. kita terus rutin gitu ya. Cuman yang maaf ya, yang punya ini bukan saya setahu gitu lah. Ini harusnya dibersihkan dulu, udah dibersihkan barulah kita berapa ya, lebih diperbanyak zikir lah, atau diperbanyak bacaan ayat-ayat suci lah gitu. Kayak gitu. Itu pun ya untuk salah satu cara untuk menetralisir juga Pak. Iya betul. Karena kalau secara terus menerus pun pasti sosok makhluk jin apapun gak bakal betah di sana kalau tempatnya pun sering membacakan lantunan ayat suci. Iya, kayak gitu. Pasti Nah, bakal hilang juga iya. dengan sendirinya. Iya. Cuman kan harus dibukakan dulu ya. Bukakan seperti apa lagi? Ya kita harus diambilkan dulu, dibukakan dulu gitu. Kita kan kalau mau gimana ya, semacam kita mau udah masuk ke rumah nih. Kalau kita rumah itu dikunci ya, Iya. kita mau keluar kan susah ya. Oh. Ya kayak gitulah.
kita mungkin dibuka dulu, kuncinya itu harus dibuka dulu. Udah kuncinya terbuka, baru kita bisa kayak gitu. Jadi kuncinya ini harus dibukakan dulu. Soalnya kan udah Terkunci terkunci rapat ya. lah ya. Iya. Harus dibukakan. Paham. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, cukup menarik Pak Haji. Untuk kali ini, pembuatan kali ini tempatnya benar-benar sangat-sangat di luar dugaan juga. Banyak sekali makhluk gaibnya. Ada lagi Pak Haji? Mungkin udah aja ya. Udah aja. Segitu. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, bisa diambil yang bagusnya atau hikmahnya dari video kali ini dan dibuang yang kurang bagusnya. Cukup Pak Haji? Cukup. Oke. Sekian aja video kali ini. Saksikan terus video-video selanjutnya di salah satu tempat lainnya yang banyak misteri atau mistis di lokasi-lokasi rumah, gedung, ataupun gunung dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.